Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara dengan NIM 1C1210131. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang perbaikan nilai saya pada ujian untuk merekognisi mata kuliah Teknologi Bioenergi dengan dosen pengampu Ibu Yernisa, STP, MSI. Baiklah, langsung memasuki tentang biobriket. Biobriket adalah bahan bakar alternatif yang terbuat dari biomasa, yang merupakan bahan yang berasal dari makhluk hidup. Biomasa dapat berupa limbah pertanian, perkebunan, dan industri. Biobriket dibuat dengan cara memadatkan biomasa sehingga diperoleh bentuk yang lebih seragam dan memiliki nilai kalori yang tinggi. Baiklah, di sini ada mekanisme umum pembuatan biobriket. Yang pertama itu ada persiapan bahan baku. Tahap ini melakukan tahap awal dalam pembuatan biobriket. Bahan baku yang digunakan harus memiliki kadar air yang rendah, yaitu sekitar 10 sampai 15%. Bahan baku yang umum digunakan untuk pembuatan biobriket adalah limbah pertanian seperti sekam dan tandan kosong kelapa sawit. Selanjutnya yang kedua ini ada penggilingan. Setelah dipilih dan disiapkan, bahan baku kemudian digiling menjadi ukuran yang lebih kecil. Ukuran bahan baku yang ideal adalah sekitar 2 sampai 5 mm. Penggilingan bertujuan untuk mempermudah pencampuran bahan baku dan meningkatkan daya pengikat bahan baku. Selanjutnya masuk ke tahap ketiga, yaitu pencampuran. Tahap ini merupakan tahap pencampuran bahan baku dengan bahan pengikat. Bahan pengikat yang umum digunakan adalah perekat alami, seperti tepung tapioka, tepung sagu, dan tepung ketan. Bahan pengikat dapat juga menggunakan lem kayu atau perekat kimia. Perbandingan antara bahan baku dengan bahan pengikat adalah sekitar 90 banding 10. Selanjutnya masuk ke proses pembentukan. Pembentukan Setelah bahan baku dan bahan pengikat tercampur, adonan kemudian dibentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Bentuk biobriket yang umum adalah balok, silinder, dan kubus. Pembentukan bertujuan untuk mempermudah penyimpanan dan transportasi biobriket. Selanjutnya masuk ke tahap akhir, yaitu adalah pengeringan. Setelah dibentuk, biobriket kemudian dikeringkan. Pengeringan bertujuan untuk menurunkan kadar air biobriket hingga mencapai sekitar 10-12%. Pengeringan dapat Pengeringan dapat dilakukan secara alami atau menggunakan alat pengering. Setelah melalui 5 tahap tersebut, biobriket siap untuk digunakan sebagai bahan bakar. Adapun syarat dan bahan yang bisa dijadikan briket adalah yang pertama, kandungan karbon yang tinggi. Semakin tinggi kandungan karbon, maka semakin tinggi pula nilai kalor pada briket tersebut. Yang kedua, kadar airnya rendah. Kadar air yang tinggi dapat menyebabkan briket menjadi mudah lapuk dan berjamur. Oleh karena itu, kadar air pada bahan baku briket harus dijaga agar tetap rendah, yaitu sekitar 10% atau kurang. Selanjutnya, tidak mengandung zat berbahaya. Briket tidak boleh mengandung zat-zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia atau merusak lingkungan. Yang terakhir adalah mudah diolah. Bahan baku briket harus mudah diolah agar proses produksi briket dapat dilakukan secara efisien. Badan Standarisasi Nasional atau BSN telah menetapkan Standar Nasional Indonesia atau NSI untuk briket, yaitu SNI nomor 01 623 sampai 2000 tentang briket arang kayu. Standar ini menetapkan persyaratan mutu untuk briket arang kayu, termasuk parameter kimianya. Parameter kimia yang ditetapkan dalam SNI meliputi yang pertama itu ada kadar air. Kadar air briket harus kecil dari 8%. Kecil dari 8%. Kadar air yang tinggi akan mengurangi nilai kalor briket dan meningkatkan kemungkinan briket meledak saat dibakar. Selanjutnya, kadar abu. Kadar abu briket harus kecil dari 8%. Kecil sama dengan 8%.
Kadar abu yang tinggi akan mengurangi nilai kalori briket yang meningkatkan kemungkinan briket menghasilkan asap yang berbahaya. Saja ada kadar karbon briket harus kecil sama dengan 77%. Kadar karbon yang tinggi akan meningkatkan nilai kalor briket. Selanjutnya ada nilai kalor. Nilai kalor briket harus harus kecil sama dengan 5.000 kal per G. Nilai kalori yang tinggi menunjukkan bahwa briket memiliki kemampuan menghasilkan panas yang tinggi. Baiklah, selanjutnya kita masuk biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar nabati yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Bahan baku biodiesel yang umum digunakan adalah minyak nabati seperti minyak kelapa sawit, minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak bunga matahari. Minyak nabati harus memiliki kandungan asam lemak bebas atau yang disingkat dengan ALB yang rendah, yaitu kurang dari 1%. ALB yang tinggi dapat menyebabkan reaksi transentrifikasi tidak sempurna. Nah, adapun di sini proses pembuatan biodiesel melalui prasentrifikasi terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama itu ada pemurnian bahan baku. Bahan baku biodiesel harus dimurnikan terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran dan air. Kotoran dan air dapat menghambat reaksi transentrifikasi, menurunkan kualitas biodiesel yang dihasilkan. Yang kedua adalah penambahan katalis. Katalis yang umum digunakan dalam proses transesterifikasi adalah NaOH atau KOH. Katalis ini ditambahkan ke dalam campuran minyak nabati dan metanol. Yang ketiga adalah reaksi transesterifikasi. Campuran minyak nabati, metanol, dan katalis diaduk pada suhu 50-60 derajat Celcius selama beberapa jam. Reaksi transesterifikasi akan berlangsung selama periode ini. Dilanjutkan dengan pemisahan produk. Setelah reaksi transesterifikasi selesai, campuran hasil reaksi disaring untuk memisahkan biodiesel dan gliserol. Biodiesel akan berada di tangan atas campuran, sedangkan gliserol akan berada di bagian bawah. Eh, Proses terakhir yaitu pemurnian biodiesel. Biodiesel yang dihasilkan masih mengandung sedikit alkohol dan air. Oleh karena itu, biodiesel perlu dimurnikan terlebih dahulu. Pemurnian biodiesel dapat dilakukan dengan cara destilasi atau absorpsi. Ke keunggulan biodiesel. Di sini biodiesel merupakan bahan bakar terbarukan. Biodiesel juga ramah lingkungan dan biodiesel juga mengandung kandungan sulfur yang rendah. Baiklah, masuk ke biogas. Biogas adalah campuran beberapa gas yang tergolong bahan bakar hasil fermentasi dari bahan organik dalam kondisi anaerob yang dominan adalah metana dan gas karbon dioksida. Mekanisme umum pembuatan biogas tahap yang pertama adalah tahap asidogenik. Pada tahap ini, bakteri asinogenik akan menguraikan bahan organik menjadi asam organik seperti asam asetat, asam laktat, dan asam propionat. Selanjutnya di sini ada tahap metanogenik. Pada tahap ini, bakteri metanogenik akan mengurangi asam organik menjadi gas metan, karbon dioksida, dan hidrogen. Yang ketiga adalah tahap desulfurisasi. Tahap ini bakteri desulfurisasi akan mengurangi hidrogen sulfida menjadi belerang dan air. Syarat dan bahan yang dapat dijadikan biogas. Yang pertama itu bersifat organik, yang kedua itu ada mengandung unsur karbon dan hidrogen, dan yang ketiga itu adalah tidak mengandung bahan-bahan yang dapat menghambat proses fermentasi seperti logam berat, pestisida, dan herbisida. Kita masuk ke bioetanol. Bioetanol adalah senyawa alkohol yang diperoleh melalui proses fermentasi biomassa dengan bentukan mikroorganisme. Eh, mekanisme Mekanisme umum pembuatan bioetanol yang pertama adalah hidrolisis.
Pada hidrolisis kimia, asam kuat akan mengionisasi dan melepaskan proton. Proton ini kemudian akan menyerang ikatan glikosida dan memecahkan menjadi dua molekul gula sederhana. Proses perubahan selulosa menjadi gula ini dapat dilakukan dengan menggunakan asam pekat seperti asam sulfat. Yang kedua ada fermentasi. Pada proses fermentasi, ragi akan menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Glukosa akan dipecah menjadi karbon dioksida dan etanol. Dan yang ketiga adalah destilasi. Proses destilasi pada pembuatan bioetanol adalah proses pemisahan etanol dari larutan hasil fermentasi. Proses ini didasarkan pada perbedaan dan titik didih etanol dan air. Pada proses destilasi, larutan hasil fermentasi dipanaskan hingga etanol menguap. Uapan etanol kemudian didinginkan sehingga mengembun menjadi cairan-cairan yang dihasilkan adalah bioetanol murni. Syarat dan syarat bahan yang dapat dijadikan bioetanol adalah bahan yang mengandung karbohidrat. Bahan baku bioetanol harus mengandung karbohidrat, baik karbohidrat sederhana seperti glukosa maupun karbohidrat kompleks seperti pati, selulosa, dan hemiselulosa. Bahan baku yang paling banyak digunakan untuk pembuatan bioetanol adalah tebu karena tebu mengandung pati dalam jumlah yang cukup dan mudah diolah menjadi gula sederhana. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.